Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saya berdoa kiranya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Baik Bapak Ibu, hari ini bagi seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, dalam kalender gereja adalah kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Tepat hari ini Kamis 9 Mei 2024. Dan karena itu saya ajak kita semua sebelum kita berkegiatan di hari kenaikan Yesus Kristus di hari ini, mungkin ada yang sudah menjadwalkan diri untuk ibadah pagi, siang, sore sampai malam. Nah, sebelum saudara beraktivitas rohani di hari ini, atau mungkin ada juga yang akan mengisi hari libur ini ya, karena hari ini libur ya, dengan berbagai kegiatan bersama keluarga. Kita dahulukan dulu Tuhan, kita mau bersaat teduh, kita mau datang dengan penuh sukacita di hadirat Tuhan, dan dengan penuh syukur kita hampiri kekudusannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami berada di hari kenaikan Yesus Kristus. Dalam kalender gereja hari ini segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Maka hari ini kami bersyukur kami bisa berada di hari ini, dan kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan baca di Markus pasal 16 pada ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat 19 itu menarik. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menandai akhir kebersamaan dia secara fisik dengan murid-muridnya di dunia ini. Saat masih di bumi, orang-orang percaya dan murid-muridnya dapat berbicara langsung dan bergaul begitu karib dengan dia secara fisik. Tetapi setelah peristiwa itu mereka harus berpisah. Ia harus kembali ke tempatnya, yaitu surga. Jadi hari ini Yesus itu pulang kampung, ya kan? Di Yohanes 16 ayat 28, Yesus berkata begini, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia.
aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi kenaikan Yesus ke surga adalah klimaks kehidupannya di dunia ini. Ia telah menggenapi rencana Bapa dengan sangat sempurna. Jika kita baca di dalam Markus 16 tadi secara baik di ayat 9 sampai dengan 20, setelah bangkit dari kematiannya, Kristus beberapa kali menampakkan diri kepada orang-orang dan murid-muridnya dengan meninggalkan suatu pesan yang menguatkan bahwa mereka akan menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Sehingga tanda-tanda ajaib akan menyertai pelayanan mereka dalam memberitakan Injil. Itu di ayat 15 sampai dengan ayatnya ke-18. Nah, karena Kristus naik ke surga, maka tugas pelayanannya kini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ini bukan berarti Kristus tidak lagi menyertai, bukan begitu pemahamannya ya. Di Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, demikian kata Yesus. Ada Roh Kudus yang diutus untuk menyertai hidup orang percaya. Kalau kita baca di Yohanes 16 ayat 7, dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian di Yohanes 16 ayat 7. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenaikan Kristus ke surga menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Tapi pertanyaannya adalah mengapa banyak orang meragukan keilahiannya dan tidak mau percaya kepadanya? Padahal Kristus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu juga bagiku. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kata Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Nah, dengan demikian kehidupan kekal di surga adalah hal yang pasti, sekali lagi, hal yang pasti yang Tuhan sediakan bagi orang percaya yang setia sampai akhir. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga di hari ini. Selamat berlibur dan berkegiatan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kami semua. Berbicara tentang kepastian masuk surga. Terima kasih, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tidak akan menyangkal Engkau dan tidak akan meninggalkan iman kepadamu. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat. Engkau adalah Tuhan yang benar, yang layak disembah dan ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Berkati kami semua di hari ini, ada damai sukacita, dan seluruh gereja-gereja yang beribadah memperingati kenaikan Yesus ke surga, semuanya diberkati, dan jemaat yang mengikuti ibadah semuanya terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.